Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SY Farm Sumbawa, channelnya para petani dan peternak. Kali ini kita akan mereview dan membahas masalah panen raya jagung di Kabupaten Sumbawa. Jadi ini adalah waktunya dan memasuki musim panen raya jagung di Kabupaten Sumbawa, dan hal-hal yang terjadi saat ini memasuki musim panen. Ketika musim panen tiba, harga jagung mulai anjlok, harga jagung turun. Lalu ada apa di sini? Jagung menjadi salah satu komoditi unggulan di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Sumbawa ya. Setiap tahunnya masyarakat tergiur untuk menanam jagung dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih dari pada menanam jenis tanaman pangan lainnya. Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat ataupun petani untuk menanam jagung melalui program 1 juta ton jagung per tahun, atau ada juga program lain, yaitu program integrasi jagung dan sapi. Dengan keberadaan program tersebut, masyarakat petani mulai berlomba-lomba untuk menanam jagung tanpa memikirkan hukum jual beli, yaitu semakin banyak barang maka semakin harganya akan rendah atau bahkan turun, dan sebaliknya semakin sedikit beredar barang maka semakin tinggi harga jualnya. Hal itulah yang tidak dipikirkan ketika kita menanam jagung. Pada musim panen raya tiba, hasil panen melimpah dan beredar sangat banyak, dan ini akan menyebabkan harga menjadi anjlok dan turun, sehingga petani banyak yang menjerit. Hal ini berlaku hampir setiap tahun. Belum ada solusi yang tepat dari permasalahan ini. Meskipun pemerintah daerah mencoba menggunakan kekuatannya, namun tetap saja setiap tahun akan terulang lagi. Harga jagung turun ketika masuk ke musim panen ataupun dalam musim panen. Hal inilah yang harus sama-sama kita pecahkan. Kali ini kami lebih mengerucut kepada Kabupaten Sumbawa ya. Dengan keberadaan program 1 juta ton jagung per tahun dan integrasi jagung dan sapi, pemerintah mampu memanfaatkan peluang ini sebagai kekuatan. Sebenarnya bagaimana caranya? Lewat perusahaan daerah. Kenapa harus perusahaan daerah? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Di sini kami membahas perusahaan daerah harus mengambil bagian terdepan dalam masalah ini, karena dengan keterlibatan perusahaan daerah akan menyelamatkan petani dari kerugian pada saat panen tiba. Bagaimana caranya perusahaan daerah menyelamatkan petani? Dengan cara membeli atau mengambil hasil pertanian, hasil panen pada petani. Kenapa harus perusahaan daerah? Dengan program tadi, program 1 juta ton jagung per tahun, integrasi jagung dan sapi, pemerintah daerah melalui perusahaan daerahnya membeli jagung
di petani, membeli gabah di petani, membeli kedelai di petani. Lalu perusahaan daerah harus membuat sesuatu terobosan baru. Perusahaan daerah bisa mengelola seperti pakan ternak yang berkualitas. Jadi pemerintah tidak lagi menjual produk yang mentah seperti saat ini yang terjadi ya. Dengan bangga kita mengekspor jagung, padahal pemerintah bisa mengelola komoditi-komoditi yang ada di Kabupaten Sumbawa ini untuk barang jadi. Misalnya jadi sebagai pakan ternak, kayak pur untuk kebutuhan ayam, kayak konsentrat untuk kebutuhan sapi, segala macam. Jika hal ini dilakukan, maka efeknya akan lebih berdampak kepada petani dan masyarakat. Selain itu juga akan berdampak kepada peternak yang harga pakan mahal, maka harga pakan pasti akan murah karena pemerintah daerah melalui perusahaan daerahnya memproduksi pakan sendiri dengan mengambil hasil komoditi jagung, kedelai, dan gabah dari para petani dan mengelola untuk diubah menjadi pakan ternak. Dengan harga pakan yang murah, maka produksi dari daging ayam, produksi dari daging sapi, produksi dari telur bisa meningkat dan memiliki kualitas yang baik dan terjamin produksinya akan banyak, sehingga Kabupaten Sumbawa bisa bersaing dengan daerah-daerah lain untuk produksi hasil pertanian dan peternakannya. Bukan kita ngambil di daerah lain bawa masuk, tapi Kabupaten Sumbawa lah yang menjual ke daerah lain hasil pertanian, hasil peternakannya dengan mengelola tadi jagung, kedelai, gabahnya menjadi komoditi yang siap dijual dan diproses dulu menjadi barang jadi, bukan dijual dalam bentuk yang mentah. Pemerintah daerah jangan takut rugi dalam hal ini. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena dengan cara memanfaatkan, dengan melakukan dan membuat regulasi yang tepat, mengikat seluruh unsur yang ada di daerah ini seperti kelompok ternak, kelompok tani, BUMDes, koperasi, perusahaan kecil, UMKM, mengikat buat peraturannya sehingga mereka mengambil produksi, mengambil barang yang sudah diproduksi di perusahaan daerah untuk dibawa kembali ke desa dan dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri, sehingga perputarannya, efeknya akan berdampak di masyarakat. Jika hal ini dilakukan, regulasi dibuat yang mengikat beberapa unsur di desa, di kecamatan untuk mengambil produk dari perusahaan daerah, maka perekonomian dan kesejahteraan dalam genggaman kita di Kabupaten Sumbawa. Yakin saja ketika kita berikhtiar untuk membuat regulasi, membuat suatu sistem yang baru, kita bisa. Daerah lain saja bisa, kenapa tidak kita gitu? Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Apakah kita harus menunggu petani menjerit dulu baru kita berbuat? Apakah kita tunggu peternak menjerit dulu baru kita melakukan? Apakah kita menunggu masyarakat ngomong dulu baru kita menjalankan itu semua? Ayo kita sama-sama bahu-membahu dan sukseskan. Petani kedepannya harus sejahtera dan peternak harus melakukan gerakan swasembada daging dengan kualitas yang terjamin. Mohon mungkin itu saja review kita kali ini. Mohon saran, like dan subscribe di YouTube SY Farm Sumbawa.